Welcome to my channel. Halo, salam sehat teman-teman semua. Masih di channel Bung Harpa dan juga masih dari Doha, Qatar. Langsung aja ya, tanpa basa-basi, gua di video kali ini akan membahas prediksi line up kira-kira yang akan diturunkan oleh Sintayong pada pertandingan perebutan tempat ketiga menghadapi Irak di Abdullah bin Khalifa Stadium nanti malam pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Kalau di Qatar jam 18.30, jadi lepas maghrib. Ya, oke. Tapi sebelum gua ke line up, gua akan mengupdate 2-3 news, flash news lah, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin penting, mungkin enggak, tapi ya gua rasa ini bisa memberikan paling enggak gambaran kalian terkait dengan pertandingan yang akan segera berlangsung dalam beberapa jam. Ini gue rekam jam 2 pagi dari hotel. Ya, jadi mungkin di Jakarta saat ini jam 6 pagi. Mungkin gue uploadnya jam 7, jam 8. Jadi pas buat kalian yang pagi-pagi mungkin mulai beraktivitas, naik mungkin KRL atau mungkin naik kendaraan pribadi atau apapun dalam perjalanan menuju kantor atau mungkin kuliah atau apapun aktivitas kalian. Oke? Ya, jadi pertama soal wasit. Tapi gue wasit bukan mau mempermasalahkan bersuzon gitu ya. Bukan, gue hanya justru membedah profil wasit ini supaya kita bisa memanfaatkan situasi justru ya. Jadi wasit ini adalah wasit yang memimpin pertandingan Indonesia menghadapi Australia. Kalau kita lihat dari track recordnya, ada dua sisi. Memang saat melawan Australia penampilannya cukup bagus, tapi bukan itu yang menjadi masalah. Dia juga pernah memimpin pertandingan antara Indonesia menghadapi Vietnam di Filipina di SEA Games 2019, dan dialah wasit yang tidak memberikan kartu merah kepada Van Do kalau nggak salah ya, pemain Vietnam lah pokoknya, yang menghajar Evan Dimas sampai pincang dan hanya diberikan kartu kuning. Dan di pertandingan menghadapi Australia pun dia relatif tidak royal dalam mengeluarkan kartu. Nah, jadi gue larinya ke situ. Artinya ini mungkin bisa dimanfaatkan oleh para pemain untuk lebih sedikit quote by quote ya, nakal, tidak terlalu takut untuk melakukan smart foul. Ya, ini beberapa kali dilakukan biasanya oleh pemain-pemain yang berkiprah di luar negeri ya. Jadi ketika dia kehilangan bola di area lawan, itu biasa diganggu sedikit supaya bolanya mati. Jadi dia ada waktu untuk track back ataupun rekonsolidasi gitu ya. Jadi untuk bertahan dan juga memutus momentum lawan dalam melakukan serangan balik. Nah, ini jadi penting nih. Jadi larinya ke situ, bukan untuk menghujat atau mungkin berpretensi bahwa ini bakalan begini enggak, tapi justru untuk lebih kepada kita justru memanfaatkan profil wasit ini untuk keuntungan kita ya. Oke, nah itu. Kemudian yang berikutnya soal, ini cuaca menarik. Ini sengaja gue juga ngambil di angle ini teman-teman ya, karena gue nggak tahu ya, ini bisa kelihatan gak nih. Ini saat ini gue ambil, ini masih gerimis teman-teman, masih gerimis. Ya, dan gue nggak tahu ya, mungkin bisa kelihatan sedikit itu. Masih jalanan agak basah. Dan tadi sekitar mungkin 4-5 jam yang lalu itu hujan cukup deras di sini. Dan bahkan diperkirakan cuaca ini akan terjadi juga besok ya. Jadi kita akan lihat apakah ini justru membawa keuntungan buat kita atau sebaliknya. Mudah-mudahan membawa keuntungan ya. Nah, oke, jadi itu udah cukup. Nah, terkait dengan line up, biasanya gue memang membuat line up itu di ujung-ujung menjelang pertandingan berlangsung. Kenapa? Karena gue akan mengumpulkan dulu materi, informasi setelah konferensi pers, setelah latihan, melihat kebugarannya, bahkan juga melihat terus detail-detail kecil yang mungkin terlewati. Dan sebelum gue memaparkan ya prediksi atau perkiraan line up yang akan diturunkan Sintayong, gue sedikit ingin mengklarifikasi ya. Gue membaca di artikel resmi AFC itu, Justin Hubner itu dibilang, nanti gue akan share ininya, potongannya ya. Justin Hubner itu dikatakan tidak bisa main karena dia mendapatkan 2 kartu kuning. Padahal sebenarnya di artikel AFC itu sendiri dikatakan begitu di semifinal, kalau sebelumnya kita ada 1 kartu kuning itu dihapus. Ya artinya Justin Hubner seharusnya bisa main, nggak ada masalah. Ya ini sekedar gue mencoba reklarifikasi. Jadi agak aneh nih, ini aneh. Padahal
beberapa media lain, kemudian aturannya juga mengatakan demikian. Jadi dia dapat kartu kuning lawan Uzbekistan itu di semifinal ya udah cuma satu. Jadi nggak ada masalah di final ya. Hanya Rizky Ridho yang tidak bisa ditampilkan tentunya, kita semua udah tahu ya. Oke. Nah, jadi dari sesi latihan kemarin dan gue juga udah gelondongin videonya, kalian sendiri bisa lihat tidak ada masalah. Hernando Ari juga bugar, semuanya bugar. Jadi dari sini kita mungkin akan bisa mencoba termasuk juga Rio Fahmi yang datang ke preskon menemani, ini juga bisa menjadi indikasi yang bersangkutan akan menjadi pemain starter. Nah, tapi bukan hanya itu, ada alasan lain. Oke. Kita langsung aja ke line up. Ya, 3-4-3 ini akan menjadi formasi menurut gua andalan Sintayong sama. Kenapa? Karena dalam dalam kompetisi yang sedang berjalan, mengubah formasi secara tiba-tiba tanpa ada alasan yang kuat ini sangat beresiko. Ya, penyesuaian ini sangat butuh waktu dan gua rasa itu tidak akan dilakukan oleh Sintayong. Jadi formasi ini menurut gua akan tetap sama. Nah, gua akan mulai dari belakang, depan, baru ke tengah dan back. Belakang ini kiper. Karena kenapa? Karena ini area-area yang kelihatannya udah firm, tidak akan ada perubahan atau perbedaan ya. Jadi pertama di bawah Mister Gawang, Hernando Ari. Oke, kita skip langsung cepat. Kemudian yang di depan, trio di depan itu akan kembali trio kwek ya. Witan seperti biasa di kanan, kemudian Rafael Strike ya, welcome back. Rafael Strike akan mengisi posisi di left wing, kemudian juga Marcelino Ferdinand sebagai penyerang bayangan ya. Nah, kemudian di sisi tengah. Nah, memang di tengah ini agak sedikit mungkin kalian agak berbeda ya. Ada yang mengatakan Nathan Chowan ditarik ke belakang menggantikan posisi Rizky Ridho. Tapi kalau menurut gue itu tidak akan dilakukan oleh Sintayong. Kenapa? Kalau Nathan ditarik ke belakang, artinya tengahnya siapa yang harus menggantikan? Padahal di tengah sebenarnya Nathan dan Ivar itu sudah kuat, kemudian sudah padu. Jadi kita mencoba menambal persoalan yang lain, tapi ada persoalan baru yang mungkin timbul. Ya kan, jadi dua persoalan mungkin timbul. Jadi mendingan Nathan sama Ivar itu menurut gue double pivot itu tetap tetap dibiarkan di sana. Jadi udah selesai masalahnya. Kemudian di kirinya tentunya Pratama Arhan, dan di kanan nanti gue akan bahas ya. Kanan sama trio ini belakang ini, trio CB ini akan gue bahas. Nah, kemudian kita ke belakang. Jadi udah jelas ya tadi double pivotnya menurut gue itu nggak mungkin berubah lah, Ivar sama Nathan. Kemudian di kiri Arhan. Nah, CB ini kan persoalannya adalah gini. Yang paling pasti ya menggantikan absennya Rizky Ridho adalah Komang Teguh. Jadi 3 pemain itu akan dikuasai oleh Justin Hubner udah pasti ya, kecuali artikel yang AFC tadi benar, which is menurut gua enggak. Kemudian Komang Teguh sama Muhammad Ferrari. Nah, karena ini adalah pilihan terbaik yang ada. Nah, yang menjadi masalah kan posisi Hubner. Ada kemungkinan dia ditarik sebagai CB, kemudian Komang di kiri atau Hubner di kiri, CB di tengah. Tapi itu kita tinggalin dulu. Yang paling penting adalah Muhammad Ferrari akan tetap mengisi CB kanan. Nah, nanti gua jelasin alasannya. Nah, kemudian kalau untuk CB tengah dan CB kiri, menurut gua mendingan Justin Hubner ditarik ke tengah karena dia secara pandangan lebih tinggi, ya kan. Jadi kalau ada bola-bola udara dia lebih aman, ada di center, di pivot, dan secara leadership juga bisa diandalkan. Jadi dia bisa ngatur tuh kiri sama kanannya. Ini penting ya, karena berapa kali gue doorstop di mix zone, ya dialah salah satu pemain yang menurut gue punya leadership yang sangat kuat ya. Cuman memang dia dalam beberapa kesempatan mengatakan ya bahasa kasar itu nggak enak lah kalau dia terlalu banyak ngatur atau ngasih nasihat karena dia orang baru gitu loh, kira-kira seperti itu. Nah, inilah kesempatan buat dia, dan bahkan mungkin dia juga menurut gue adalah calon kapten yang pas ya untuk menggantikan Rizky Ridho menurut gue gitu ya, untuk juga menebalkan kepercayaan diri di lini belakang tim nasional kita. Nah, kemudian Komang Teguh di CB kiri, dan kita tahu dia juga sebenarnya versatile, bisa main di DM, kemudian juga dia punya kemampuan untuk mencetak gol seperti ketika dia lakukan ke gawang Australia, dan juga saat kalau nggak salah mengalahkan Uni Emirat Arab ya, pokoknya waktu TC kemarin atau lawan Arab gitu ya, pokoknya waktu TC di Dubai kemarin lah. Nah, Muhammad Ferrari kenapa gua taruh di kanan? Satu, memang dia udah biasa main di posisi itu. Kedua, gua menempatkan Rio Fahmi sebagai back sayap kanan.
Artinya dengan kombinasi dua pemain yang sudah sering bermain di klub di Persija, ini akan lebih mudah dalam bekerja sama gitu. Jadi di klub mereka udah sering main, kemudian posisi mereka pun seperti itu, sebagai Muhammad Ferrari sebagai CB kanan, Rio Fahmi sebagai RB gitu. Jadi kalau dia ganti-ganti lagi mungkin beresiko. Nah, ada yang bertanya bagaimana dengan Fajar Fatur Rahman, bagaimana dengan siapa satu lagi, Bagas. Kalau Bagas gini ya, with all due respect, dia kan satu-satunya pemain di luar menjaga gawang ketiga Dava Fasya yang belum main. Ya, gue agak susah ya membayangkan. Memang ini bisa dua argumen. Ada yang mengatakan mungkin dia akan termotivasi kalau dimainin, tapi dia tidak main sama sekali. Sedetik pun dia nggak main di turnamen ini. Nah, apakah competitiveness levelnya itu bisa diandalkan di pertandingan yang penting seperti besok? Gue rasa tidak ya. Walaupun sekali lagi gue selalu disclaimer, Sintayong ini selalu bisa membuat perubahan atau improvisasi. Tapi kan kita mencoba untuk menerka-nerka ya dari argumen yang kita miliki. Jadi, nah kalau Fajar itu sudah berkali-kali dia mengatakan tidak terbiasa bermain dalam bek kanan dalam formasi 3-5-2 atau 3-4-3. Dia ini kalau kita masih ingat waktu di SEA Games itu memang main sebagai posisinya Witan sebenarnya. Gitu. Jadi dia nggak terlalu kuat bertahan, agak bingung kalau kita berkali-kali. Jadi menurut gua disimpan aja, jadi tetap Rio Fahmi yang memang terbiasa bermain dalam formasi seperti itu di bawah Thomas Doll ya kan. Nah, nanti kalau situasi mungkin let's say kita mungkin butuh gol atau apa, mungkin Fajar bisa dimasukin ya karena dia punya kemampuan attacking yang cukup luar biasa itu ya. Nah, tadi wasit udah, jadi formasi seperti itu ya kira-kira ya. Jadi kan dari tadi udah gue share di sini harusnya. Nah, kemudian sedikit kita bahas Irak. Ya terus terang gue nggak terlalu banyak mengulas soal soal Irak. Tapi yang pasti begini teman-teman ya. Pertama mereka pasti agak lumayan main fisikal juga. Ya cuman kalau dari sepintas yang gue lihat, gue sekali nonton mereka main, kalau nggak salah di Khalifa ya. Itu memang tidak setangguh Uzbekistan, tidak secerdik Uzbekistan, dan top skor mereka Ali Jasim itu 3 gol dari titik putih. Ya ini bisa dilihat dari dua sisi. Di satu sisi dia adalah dia belum bisa mencetak gol dari open play, tapi di sisi lain juga Irak bisa mendapatkan 3 penalti. Ya berarti mereka punya kapasitas juga untuk mendapatkan hadiah penalti, apakah itu dari pelanggaran maupun juga dari handsball. Jadi harus hati-hati ya. Jadi 3 gol dari titik putih Ali Jasim ini harus dilihat dari dua sisi. Bisa melihat bahwa ternyata Ali Jasim tidak tajam-tajam amat nih kalau open play, atau bisa kita melihatnya dari harus hati-hati jangan sampai melakukan pelanggaran. Nah, di satu sisi juga Irak bukan tanpa masalah, mereka itu main tanpa dua pemain andalan mereka, pemain bertahan. Yang pasti salah satunya itu adalah right back dan juga salah satunya lagi pemain bertahan gitu. Jadi nah ini dia ya teman-teman ya, nanti gua akan tulis mungkin namanya ya soalnya agak susah. Right back itu Mustafa Saadoun, terus center backnya itu Zaid Tahsin. Nah jadi dua-duanya ini padahal sebelumnya teman-teman ya bermain setiap detik di kompetisi ini. Jadi ada sisi kanan yang gua rasa ini bisa dimanfaatkan oleh pas Rafael Strijk nanti ya, El Klemer. Ya walaupun tentu pelatih Irak tidak akan tinggal diam ya. Ini pelatih Irak namanya Radi Senaisil. Nah tentunya mereka juga mempersiapkan, tapi paling enggak mereka tidak punya dua pemain utama mereka itu tidak hadir di situ, dan ini gua rasa juga menjadi kelemahan atau melemahkan mereka juga dalam pertandingan yang tentunya sangat penting buat timnas Indonesia dalam meraih mimpi untuk lolos ke Olimpiade pertama kali sejak tahun 56 di Melbourne. Jadi sudah 68 tahun kita menunggu momen ini. Mudah-mudahan dengan komparasi yang gue buat tadi dan situasi yang gue update ke kalian dan wasit yang gue sempat sampaikan tadi, ini wasit yang gak terlalu royal kartu, semua ini bisa gue yakin juga sudah dipelajari oleh Sintayong, dan mudah-mudahan besok kita bisa meraih hasil maksimal. Dan sebelum gue tutup teman-teman, besok gue akan tiba di stadion agak lebih cepat, mungkin 3 jam sebelum kick off. Jadi gue akan mengupdate ya, live. Buat kalian juga nanti gue akan ada interaksi, jadi kalian ikuti terus channel ini, jangan sampai kalian gak subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Dan kalian mungkin juga punya versi tersendiri line up
versi kalian masing-masing. Coba gue mau lihat dan tinggalkan di kolom komen. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia menyimak channel ini. Seperti biasa, gue selalu berharap kalian dalam keadaan baik-baik semua, dalam keadaan sehat-sehat, dan mudah-mudahan besok kita bisa happy semua melihat timnas Indonesia lolos ke Paris.